Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Baik, kembali lagi bersama kami kelompok 3. Pada video kali ini kami akan berbagi terkait alat pengamatan unsur klimatologi, terkhusus unsur intensitas radiasi matahari dan juga suhu udara. Namun sebelumnya, kita akan mengulas sedikit nih terkait intensitas radiasi matahari dan juga suhu udara. Jadi apa sih intensitas radiasi matahari ini? Jadi, intensitas radiasi matahari ini didefinisikan sebagai radiasi matahari yang diterima suatu objek dibagi dengan luas objek tersebut. Pengukuran intensitas radiasi matahari ini ditujukan untuk mengetahui energi radiasi yang jatuh pada permukaan bumi, baik yang langsung maupun yang dibaburkan oleh atmosfer, yang jatuh pada suatu bidang per satuan luas dalam satuan waktu. Nah, itu terkait intensitas radiasi matahari nih teman-teman. Lalu bagaimana sih terkait untuk suhu udaranya? Menurut WMO, suhu udara adalah suhu yang ditunjukkan oleh termometer yang terkena udara langsung, namun terhindar dari radiasi langsung matahari. Suhu merupakan nilai yang digunakan untuk menunjukkan derajat panas suatu benda. Suhu juga akan menentukan wujud suatu zat apakah akan berbentuk cair, padat, atau gas. Misalnya nih teman-teman, air pada suhu di bawah titik bekunya 0 derajat Celcius akan berwujud beku dan di atas titik dinginnya 100 derajat Celcius akan berwujud gas. Itulah tadi sekilas tentang intensitas radiasi matahari dan juga suhu udara. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat pengamatan untuk mengukur kedua unsur tersebut. Yang pertama, untuk mengukur intensitas radiasi matahari kita akan menggunakan aktinografi metal. Sedangkan untuk mengukur suhu udara yang digunakan adalah termometer. Dan pada video kali ini akan dibahas tentang termometer bola kering untuk mengukur suhu udara biasa dan termometer bola basah untuk mengukur suhu titik embun. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan dan juga lihat terkait kedua alat tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Putra Cakrabimanyu. Kali ini akan mengawali penyampaian tentang alat aktinograf. Nah, apa sih alat ini dan apa kegunaannya? Itu yang akan saya bahas pada kali ini. Baik, kita akan mulai dengan apa itu aktinograf. Aktinograf adalah alat yang berguna sebagai pengukur jumlah cahaya yang tersedia. Artinya, ia mengukur intensitas aktinik atau kimia cahaya. Sebelumnya, akan saya jelaskan sejarah tentang alat yang satu ini. Pada tahun 1888, Ferdinand Harter dan Vero Charles Driefield mematenkan perangkat untuk memperkirakan kekuatan aktinik sinar matahari dan untuk menghitung waktu pemaparan serta lubang untuk kamera berdasarkan kecepatan plat, waktu hari, waktu tahun, dan garis lintang. Pada tahun 1911, Arthur William Claydon, MA, yang itu anggota Royal Meteorological Society, mengembangkan versi aktinograf untuk para ahli meteorologi yang dimanfaatkan untuk mengamati dan merekam perubahan radiasi. Sistem pengukuran dilindungi dari pengaruh cuaca dan gerakan udara oleh belahan kaca yang ada dan dipoles secara optik untuk menghindari kondensasi kelembapan bagian dalam. Digunakanlah silika gel yang telah dipasang di dalam alat. Kemudian spektrum hingga kira-kira ultraviolet hingga inframerah yang diukur dan radiasi ini direkam mewakili lebih dari 90% radiasi matahari terestrial. Seri metal yang terkena matahari telah terekspos, diatur dalam sektor yang sesuai dari tutup pelindung putih yang menjaga bagian alat melawan radiasi yang terdifusi. Penutup ini mengakibatkan kurangnya pengaruh musiman serta pengaruh azimut matahari pada koefisien yang telah dikalibrasikan. Dan dengan demikian pengukuran dapat dihasilkan dengan baik. Keping metal ini memiliki koefisien muai yang berbeda. Maka bila terkena energi yang dipancarkan oleh matahari, keping tersebut akan memuai. Dengan adanya pena yang terdapat pada ujung keping, maka dapat dilihat grafik yang dihasilkan oleh naik turunnya keping dan dicatat dengan pena pada silinder. Penjelasan akan aktinograf ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, mohon izin saya Bella Puspita Dewi.
Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali penjelasan dari rekan saya terkait aktinograf. Selanjutnya adalah tentang cara menggunakan aktinograf. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menggunakan aktinograf. Yang pertama, awal operasi alat ini dimulai pukul 6 waktu setempat saat matahari belum bersinar. Kedua, bukalah cover atau penutup dari alat ini. Ketiga, lepaskanlah drum clock dari safnya. Keempat, pasanglah kertas pias dengan sisi pias tepat terhimpit pada penjepit drum clock. Kelima, hidupkanlah sistem drum clock. Keenam, pasangkanlah drum clock kembali pada tempatnya. Ketujuh, putar drum clock agar ujungnya tepat jatuh pada jam dan hari awal pengamatan. Kedelapan, tutup kembali cover atau penutup. Kesembilan, setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, pias harus diambil. Dan yang ke-10, pada hari berikutnya, ulangilah langkah 1 sampai dengan 9. Setelah cara menggunakan alat, bagaimana cara kita membaca hasil pengukurannya? Kita dapat membaca hasil pengukurannya dari kertas pias yang berisi rekaman intensitas cahaya matahari selama 15 menit. Perlu diketahui, rekaman ini berasal dari goresan pena yang bergerak naik turun pada aktinograf. Baik, dan selanjutnya terkait nilai kesalahan aktinograf. Nilai kesalahan aktinograf ini berkisar antara 10% hingga 15%. Oleh karena itu, alat ini perlu dikalibrasikan setiap 6 bulan. Baik, mohon izin. Saya Gani Hesirowibowo. Di sini saya akan menampilkan contoh hasil dari penggunaan alat aktinograf bimetal. Berikut adalah contoh grafik intensitas radiasi cahaya matahari yang dihasilkan oleh alat aktinograf bimetal pada kertas pias. Selain alat aktinograf bimetal, terdapat alat lain untuk mengukur intensitas radiasi matahari, diantaranya Ganbelani, periheliometer, dan piranometer. Baiklah, saya Nurul Hasana M. Saya akan melanjutkan penjelasan materi yang berikutnya, yaitu alat ukur temperatur, yaitu termometer bola kering dan termometer bola basah. Kedua alat ini disebut psychrometer, di mana terdiri dari dua buah termometer, yakni termometer bola kering dan termometer bola basah. Termometer bola kering merupakan termometer air raksa dalam bejana kaca untuk mengukur suhu udara aktual yang terjadi. Sedangkan termometer bola basah adalah termometer yang pada bola air raksanya dibungkus dengan kain, yaitu kain muslin yang dibasahi, agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau suhu titik jenuh, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air di udara dapat berkondensasi. Termometer bola kering disebut dry bulb temperature, sedangkan termometer bola basah disebut wet bulb temperature. Penguapan yang terjadi pada kain basah tersebut akan mengakibatkan terjadinya penurunan suhu. Oleh sebab itu, pentingnya menggunakan alat ukur temperatur ini adalah perbedaan suhu yang ditunjukkan termometer bola kering dan termometer bola basah akan memberikan kita data mengenai harga kelembaban udara dan suhu titik embun. Prinsip dan cara kerja termometer bola kering dan termometer bola basah. Pada termometer, prinsip kerja yang digunakan ialah prinsip kerja pemuaian zat cair. Satuan yang digunakan yaitu satuan dalam konversi Celsius, Kelvin, maupun Fahrenheit. Baiklah, cara kerja termometer bola kering. Apabila terjadi kenaikan suhu udara, kalor yang merambat dalam bola termometer akan menyebabkan air raksa memuai. Pemuaian air raksa akan mengakibatkan pertambahan volume air raksa yang ada. Pemuaian air raksa tersebut menyebabkan naiknya permukaan kolom raksa ke skala yang lebih besar. Maka, bila terjadi penurunan suhu, maka permukaan raksa akan bergeser ke skala yang lebih kecil.
Selanjutnya, cara kerja termometer bola basah. Prinsip kerja dan cara kerja termometer bola basah sama dengan termometer bola kering. Perbedaannya adalah pada termometer bola basah terdapat kain yang membungkus bola termometer dan selalu basah oleh air yang terdapat di dalam sebuah cawan. Maka dari itu, hubungan antara pembacaan termometer bola basah dan termometer bola kering adalah untuk mengetahui pengukuran lembab nisbi dan kelembaban udara atau absolute humidity. Baiklah, mohon izin. Saya Wulung Sanjaya, izin melanjutkan penjelasan dari rekan saya terkait termometer bola kering dan bola basah. Cara kerja termometer bola kering dan bola basah, di mana saat ada perubahan suhu, maka akan menyebabkan bola yang berada dalam tabung bergerak sesuai suhu tempat sekitarnya. Cara membaca termometer bola kering. 1. Berdiri di depan termometer pada jarak baca. Kemudian posisi mata harus segaris dengan meniskus untuk menghindari kesalahan paralel. Kemudian harus dibaca cepat dan teliti sampai per 10 derajat terdekat. Kemudian lagi saat membaca, termometer tidak boleh disentuh karena panas badan bisa mempengaruhi hasil. Kemudian cara membaca termometer bola basah kurang lebih sama dengan cara membaca termometer bola kering. Yang membedakan kedua alat ini yaitu termometer bola basah adalah termometer bola kering yang dibungkus kain basah. Agar pengukurannya selalu akurat, kain basah harus diganti kurang lebih 2 minggu sekali agar tidak kering. Kalibrasi termometer bola kering dan bola basah dengan cara letakkan silinder termometer di air yang sedang mencair dan tandai poin saat seluruh air sempurna mencair untuk menentukan titik beku, dan sebaliknya jika ingin menentukan titik didih, letakkan termometer pada air yang akan mendidih dan tandai pada saat air sempurna mendidih untuk menentukan titik didihnya. Baik, mohon izin. Di sini saya akan menampilkan contoh dari penggunaan alat termometer bola basah dan termometer bola kering. Untuk melihat temperatur pada termometer bola basah dan termometer bola kering, sama seperti pada termometer umumnya, yaitu dengan melihat angka pada badan termometer. Setelah diketahui temperatur dari termometer bola basah dan termometer bola kering, kita dapat mencari selisihnya untuk mendapatkan presentasi kelembaban relatifnya, seperti contoh berikut. Pada dasarnya, termometer bola basah dan termometer bola kering merupakan alat pengukur temperatur konvensional, di mana sebenarnya terdapat alat yang lebih canggih, yaitu yang bernama termograf, seperti pada gambar berikut. Siap, terima kasih.